Halo, perkenalkan nama saya Ayu Patricia dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Apa ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan penutur dan yang kedua ragam bahasa menurut jenis pemakaian bahasanya. Ini kita tahu bahwa ragam bahasa tertentu dengan menggunakan indikator daerah asal, pendidikan dan sikap penuturnya. Sejak dulu ragam daerah dikenal sebutan dialek atau logat. Bahasa apapun yang tersebar luas dinamai sebagai logat apabila dalam wilayah pemakaian bahasa itu masyarakat dipisahkan oleh faktor geografis, maka secara perlahan logat itu akan mengalami perubahan dan akhirnya akan menjadi bahasa yang sama sekali berbeda. Ragam lisan dan tulisan hubungan yang sangat kuat dalam hal konteks pelaksanaannya. Hal yang membedakan ragam lisan dan tulisan yaitu yang berkaitan dalam beberapa upaya permainan intonasi bahasa seperti panjang pendeknya suara, tinggi rendahnya nada, dan indah tidaknya irama kalimat tersebut. Kedua fungsi ragam tersebut sama-sama dianggap baku, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Ragam rendah dipelajari secara natural, contohnya seperti bahasa ibu. Fungsi ragam rendah terbatas hanya untuk percakapan sehari-hari yang menimbulkan suasana akrab, santai, dan kekeluargaan. Sedangkan ragam tinggi harus diperoleh dari pendidikan karena fungsi ragam tinggi digunakan di ranah pendidikan sebagai bahasa pengantar, keagamaan, atau khotbah atau kesastraan. Ragam bahasa terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ragam lisan, yang kedua ujaran, dan yang ketiga ragam tulisan. Ragam lisan dan tulisan hubungan yang sangat kuat dalam hal konteks pelaksanaannya. Hal yang membedakan ragam lisan dan tulisan yaitu yang berkaitan dalam beberapa upaya permainan intonasi bahasa seperti panjang pendeknya suara, tinggi rendahnya nada, dan indah tidaknya irama kalimat tersebut. Fungsi ragam bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ragam bahasa tinggi, yang kedua ragam bahasa rendah. Kedua fungsi ragam tersebut sama-sama dianggap baku, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Ragam rendah dipelajari secara natural, contohnya seperti bahasa ibu. Fungsi ragam rendah terbatas hanya untuk percakapan sehari-hari yang menimbulkan suasana akrab, santai, dan kekeluargaan. Sedangkan ragam tinggi harus diperoleh dari pendidikan karena fungsi ragam tinggi digunakan di ranah pendidikan sebagai bahasa pengantar, keagamaan, atau khotbah atau kesastraan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.